Bau parfum murahan yang menyengat itu menusuk hidungku bahkan sebelum aku membuka mata. Bau itu asing. Terlalu manis, terlalu pekat, dan sama sekali bukan aroma sabun cuci piring atau minyak telon yang mendominasi hari-hariku. Aku, Anindita, tengah berjuang menahan mual di bulan ke-7 kehamilanku. Perutku terasa kencang dan napasku sesak. Di sampingku, di atas kasur tipis yang digelar di ruang tengah, Rian, putra sulungku yang berusia 4 tahun, tidur meringkuk. Kamar tidur utama? Tentu saja bukan untukku. Pintu depan berderit pelan, diikuti suara tawa cekikikan seorang wanita dan desisan berat suara pria yang sangat kukenal. Bagas! Suamiku! Jantungku berdebar kencang, bukan karena rindu, tapi karena cemas. Pukul 2 pagi. Bagas pulang. Dan dia tidak sendiri. Masuk, sayang. Pelan-pelan, nanti anak-anak bangun. Suara Bagas terdengar dibuat-buat, seolah dia adalah suami siaga. Aku segera memejamkan mata, berpura-pura terlelap. Selimut tipis kutarik hingga menutupi dagu Rian, seolah itu bisa melindunginya dari apa yang akan terjadi. Lampu ruang tengah dinyalakan. Aku bisa merasakan cahayanya menembus kelopak mataku. Ini rumahmu, Mas? Kok sempit banget? Suara wanita itu, genit namun penuh nada meremehkan. Namanya juga ngontrak, yang? Udah, duduk dulu. Aku mendengar derit sofa butut di sudut ruangan. Sofa itu adalah satu-satunya perabotan mewah di rumah ini, itu pun pemberian ibuku. Yang di lantai itu siapa, Mas? Istriku. Sama anakku yang pertama, jawab Bagas enteng, seolah sedang menunjuk tumpukan baju kotor. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan wanita itu sedang menilaiku dari atas ke bawah. Menilai gumpalan selimut yang di dalamnya ada seorang istri yang hamil besar, tidur di lantai demi memberi kenyamanan pada suaminya yang tak berguna. Terus kita tidur di mana? Di kamar? Iya, di kamar. Kamarnya nyaman kok, ada AC-nya. Langkah kaki mereka menjauh, menuju satu-satunya kamar di rumah petak ini. Pintu kamar ditutup, lalu dikunci dari dalam. Hening. Hanya suara dengkuran halus Rian dan detak jam dinding yang berkarat. Lalu, tak lama kemudian, terdengar suara-suara yang seharusnya hanya menjadi hakku. Suara desahan dan tawa yang sengaja dikeraskan, seolah mereka ingin memastikan aku mendengarnya. Air mataku tumpah tanpa suara. Ini bukan yang pertama kali. Bagas, pria yang kunikahi 3 tahun lalu karena cinta buta, telah lama menjadi parasit. Sejak dipecat dari pekerjaan kantorannya setahun lalu, dia menolak mencari kerja lagi. Gengsi, katanya. Masa lulusan S1 kerja serabutan. Jadilah aku yang menanggung semuanya. Tapi aku tak punya apa-apa. Aku mengandalkan belas kasih ibuku. Setiap minggu, ibuku akan datang membawakan beras, susu untuk Rian, dan beberapa lembar uang ratusan ribu yang kusembunyikan rapat-rapat. Uang itu kuhemat untuk biaya persalinan nanti. Bagas tahu aku punya simpanan. Dan dia selalu berhasil menemukannya. Uang itu tidak pernah ia gunakan untuk membeli beras. Uang itu ia gunakan untuk mentraktir wanita-wanita seperti yang ada di kamar itu. Dan malam ini, dia membawanya pulang. Lagi. Bulan lalu, seorang wanita berambut merah. 2 minggu lalu, wanita yang lebih tua tapi berdandan menor. Malam ini, entah siapa lagi. Mereka berganti-ganti, seolah rumah ini adalah hotel transit gratisan. Dan aku adalah penjaga hotel yang tak dibayar, yang dipaksa menyaksikan pemilik hotel bersenang-senang dengan pelacurnya. Aku memeluk Rian lebih erat. Perutku kembali menegang, bayi di dalam kandunganku menendang-nendang. Mungkin dia bisa merasakan amarah dan kesedihan ibunya. Ibu? Suara Rian parau, dia terbangun. Tidur lagi, sayang, bisikku, cepat-cepat menghapus air mata. Ayah pulang, Bu, tanyanya polos. Aku mengangguk kaku. Sama tante tadi siapa? Kok ketawa-ketawa di kamar? Lidahku keluh. Apa yang harus kukatakan pada anak semurni ini? Bagaimana aku menjelaskan bahwa ayahnya sedang mengkhianati kami di ruangan sebelah? Itu teman ayah. Lagi ada urusan, dustaku. Rian menguap. Rian gak suka baunya. Wangi banget. Bikin pusing. Aku tersenyum getir.
Iya, sayang. Besok pagi juga tante itu pergi. Sekarang Rian tidur lagi. Ya. Rian kembali memejamkan mata. Tapi aku tidak bisa. Aku menatap langit-langit yang kusam, menghitung setiap desahan dan tawa dari balik pintu. Setiap suara itu bagai paku yang ditancapkan ke dalam hatiku. Aku memegangi perut besarku. Sabar, Nak. Bertahanlah sebentar lagi. Demi kalian, ibu harus kuat. Tapi aku tahu, kesabaranku ada batasnya. Dan malam ini, batas itu nyaris terlampaui. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dalam lingkungan beracun ini. Aku tidak akan membiarkan Rian berpikir bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah hal yang wajar. Aku bersumpah, malam ini adalah salah satu malam terakhir aku menangis dalam diam. Paginya, aku bangun dengan mata bengkak. Pintu kamar masih tertutup. Aku segera memandikan Rian dan membuatkannya sarapan, nasi dengan telur ceplok. Hanya itu yang tersisa. Uang kiriman ibuku kemarin lusa sudah diambil Bagas dari dompetku saat aku mandi. Pukul 8, pintu kamar terbuka. Bagas keluar dengan rambut acak-acakan, bertelanjang dada, hanya memakai celana pendek. Di belakangnya, wanita semalam, yang ternyata masih sangat muda, mungkin baru awal 20-an, melilitkan selimut di tubuhnya. Nin, panggil Bagas. Aku diam, pura-pura sibuk menyuapi Rian. Anindita. Aku panggil kamu, bentaknya. Aku menoleh perlahan. Buatin kopi. 2, perintahnya. Sama sarapan. Lapar nih. Wanita itu terkikik di belakangnya, menatapku remeh. Yang enak ya, Mbak. Pakai roti bakar kalau ada. Aku menatap Bagas. Gula habis. Roti nggak ada. Beras aja tinggal buat makan Rian siang ini. Wajah Bagas mengeras. Kamu gimana sih jadi istri? Masa gula aja nggak ada? Terus tamu saya mau dikasih apa? Tamu? Aku mendesis, amarahku mulai naik. Dia bukan tamuku, Mas. Dia tamumu. Jaga mulut kamu. Bagas maju selangkah. Ibu? Rian mencengkeram bajuku, ketakutan. Melihat Rian, amarahku sedikit surut, berganti menjadi putus asa. Uang yang ibu kasih kemarin kamu ambil semua, Mas. Kamu yang habisin. Sekarang kamu minta aku bikin sarapan? Pakai apa? Bagas berdecak. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet wanita itu, dan melempar selembar uang 50 ribuan ke meja. Nih, beli gula sama kopi di warung depan. Uang itu mendarat tepat di sebelah piring Rian. Penghinaan ini sudah keterlaluan. Aku berdiri perlahan, memegangi pinggangku yang sakit. Aku ambil uang itu. Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan ke dapur, mengambil tas belanja usang, dan berjalan keluar rumah, melewati mereka berdua yang berdiri di depan kamar. Aku tidak pergi ke warung. Aku berjalan terus, di bawah terik matahari pagi, menuju satu-satunya tempat perlindunganku. Aku berjalan ke rumah ibuku, yang berjarak 3 kilometer. Dengan perut hamil besar, dengan Rian yang harus kuseret pelan-pelan di sampingku, dan dengan air mata yang tak bisa lagi kubendung. Aku harus mengakhiri ini. Tapi tidak sekarang. Aku harus melahirkan dulu. Aku harus punya kekuatan. Setelah bayiku lahir, aku akan bekerja. Aku akan menabung. Dan setelah aku punya uang sendiri, aku akan mengusir mereka. Bagas dan semua wanita simpanannya. Akan kuusir mereka dari hidupku. Langkah kaki Anindita, Nadia, terasa berat, seolah menyeret beban dunia di pundaknya. Perjalanan 3 kilometer dengan perut buncit di bawah terik matahari pagi menguras habis sisa tenaganya. Rian, yang digandengnya, sudah kelelahan dan mulai merengek. Ibu, capek. Kapan sampai? Sebentar lagi, sayang. Rumah nenek sudah dekat, lirih Nadia, menahan air mata dan rasa kram di perutnya. Pintu rumah ibunya terbuka. Sang ibu, wanita parubaya yang raut wajahnya selalu teduh, terperangah melihat kondisi putri satu-satunya. Baju Nadia lepek oleh keringat, matanya bengkak, dan Rian menangis di sampingnya. Nadia! Astaga, Nak! Ada apa ini? Ibunya menarik mereka masuk. Di dalam pelukan ibunya, tangis Nadia pecah.
Ia menceritakan semuanya. Tentang bau parfum murahan, tentang suara-suara di kamar, tentang uang yang dilempar Bagas, dan tentang wanita yang bertingkah seperti ratu di rumahnya. Ibu Nadia mengepalkan tangannya, urat-urat di lehernya menegang. Kurang ajar si Bagas. Pria macam apa dia? Sudah menumpang hidup, tidak tahu berterima kasih, sekarang malah menyiksamu. Nadia terisak. Aku sudah tidak kuat, Bu. Aku mau di sini saja. Ibunya terdiam lama. Dielusnya punggung putrinya. Nadia mengharapkan ibunya berkata, tinggallah di sini, ceraikan dia. Tapi yang keluar dari bibir ibunya adalah kalimat yang menusuk hatinya. Sabar, Endhuk. Namanya rumah tangga. Kamu lagi hamil besar, jangan banyak pikiran. Laki-laki itu egonya tinggi. Mungkin dia Vilaf. Vilaf, Bu? Ini bukan yang pertama. Dia bawa pelacur ke rumah, Bu. Di depan Rian. SST. Ibunya menenangkan, meski suaranya bergetar menahan amarah. Sekarang kamu makan dulu. Tenangkan dirimu. Kasihan bayimu. Nanti, setelah kamu tenang, kamu pulang, ya. Nadia mendongak, tak percaya. Pulang? Ibu mengusirku? Bukan, Nak. Tapi bagaimanapun, dia suamimu. Kamu harus berbakti. Demi anak-anak. Nanti Rian cari ayahnya. Kalau kamu di sini, apa kata tetangga? Ibu malu. Nasihat klasik itu terasa bagai tamparan. Malu. Demi anak-anak. Sabar. 3 kata yang menjadi penjara bagi jutaan wanita sepertinya. Nadia sadar, bahkan ibunya pun tak bisa menjadi penyelamatnya. Dia sendirian. Dengan hati yang lebih hancur, sore itu Nadia kembali ke rumah petak neraka itu. Ibunya membekalinya rantang berisi ayam opor, sayur lodeh, dan sekantong beras. Setidaknya, anak-anaknya bisa makan enak malam ini. Saat dia membuka pintu, rumah itu sepi. Bau parfum menyengat itu sudah berganti dengan bau asap rokok yang pekat. Wanita simpanan Bagas sudah pergi. Bagas sedang duduk di sofa, merokok sambil menonton televisi. Dia menoleh ke arah Nadia dengan tatapan dingin. Sudah puas mengadunya ke ibumu? Desisnya. Nadia diam, langsung berjalan ke dapur, menyimpan rantang makanan. Ditanya itu jawab, enak ya, pergi dari pagi, ninggalin suami nggak ada sarapan, nggak ada kopi. Nadia berbalik. Tenaganya sudah habis untuk menangis. Yang tersisa kini hanyalah kemarahan dingin. Perempuan tadi mana, Mas? Sudah pulang. Kenapa? Cemburu? Aku cuma mau tahu, dia bayar berapa untuk pakai kamar dan ranjangku. Pak, tangan Bagas mendarat mulus di pipi Nadia. Ini adalah tamparan pertama sejak mereka menikah. Nadia terhuyung, memegangi pipinya yang panas. Perutnya seketika menegang hebat. Rasa sakit yang luar biasa menjalari pinggangnya. Jaga mulutmu, Nadia, bentak Bagas. Kamu itu istri, tugasmu melayani. Bukan membantah. Nadia menatap suaminya dengan nanar. Kalau tugasku melayani, lalu apa tugasmu sebagai suami? Selain menghabiskan uang orang tuaku dan membawa pelacur ke rumah. Nadia. Cukup, Mas, teriak Nadia. Aku capek. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Ini bukan kram biasa. Ini waktunya. Nadia memegangi perutnya yang mulas tak tertahankan. Air ketubannya pecah, membanjiri lantai. Bagas panik. Kamu kenapa? Aku mau melahirkan, Mas. Sakit? Wajah Bagas pucat pasi. Dia, pria yang begitu gagah saat membentak istri dan menggandeng wanita lain, kini terlihat seperti pengecut kebingungan. Beberapa minggu berlalu lebih cepat dari yang Nadia duga. Pertengkaran hari itu berakhir dengan Nadia dilarikan ke bidan terdekat oleh tetangga karena Bagas terlalu panik untuk menyalakan motor bututnya. Kelahiran itu berjalan sulit, diwarnai rasa sakit fisik dan batin. Tapi semua terbayar lunas ketika ia mendengar tangisan pertama bayinya. Seorang bayi perempuan yang cantik, mungil, dan sempurna. Anindita memberinya nama Ayu Sekarwangi. Seorang penebus lara, harapnya. Selama 3 hari di rumah bidan, Bagas hanya muncul sekali. Itu pun hanya 15 menit. Namanya Ayu, tanyanya datar.
Nadia mengangguk, masih lemah. Ya, baguslah. Aku pulang dulu, banyak urusan. Tidak ada kecupan di kening. Tidak ada tatapan haru pada bayi perempuannya. Urusan yang Nadia tahu pasti melibatkan wanita lain. Puncaknya adalah di hari kepulangan. Ibu Nadia sudah menunggu untuk menjemput. Tapi administrasi harus diselesaikan. Ibu bidan memberikan secari kertas berisi rincian biaya persalinan. Nadia menyodorkan kertas itu pada Bagas, yang kebetulan sedang ada di sana, sedang sibuk bermain ponsel. Bagas menatap kertas itu sekilas, lalu mendengus. Apa ini? Biayanya, Mas. Harus dilunasi sebelum pulang. Bagas tertawa sinis. Aku dapat uang dari mana? Kamu pikir aku punya pohon uang? Kamu, kan diurus ibumu terus. Ya minta ibumu bayar. Dunia Nadia seakan runtuh. Di depan ibu bidan, di depan ibunya sendiri, suaminya terang-terangan menolak bertanggung jawab atas biaya kelahiran anaknya sendiri. Ibunya menghela napas panjang, menahan malu. Sudah, biar ibu yang bayar, endho. Ibunya berjalan ke meja administrasi, mengeluarkan dompet tuanya yang tipis. Saat itu, Anindita menatap wajah Bagas yang acuh tak acuh, lalu beralih menatap wajah mungil Ayu yang tertidur pulas. Hatinya sudah mati rasa. Tak ada lagi cinta. Tak ada lagi harapan pada pria itu. Ini yang terakhir, batin Nadia. Ini adalah uang terakhir dari ibuku yang kamu nikmati. Setelah ini, aku akan berdiri sendiri. Setelah aku kuat, kamu yang akan bersujud di kakiku. Sumpah itu terpatri di hatinya, sekuat pelukannya pada sang bayi penebus lara. Masa nifas Anindita, Nadia, jauh dari kata damai. Rumah petak itu terasa semakin sesak dan panas. Tangisan Ayu di malam hari seringkali beradu dengan suara dengkuran keras Bagas, yang baru pulang menjelang subuh dengan aroma alkohol yang memuakkan. Bagas tidak berubah. Kelahiran putri kandungnya sendiri tak sedikit pun melembutkan hatinya. Dia tetaplah parasit yang sama. Jika Nadia tidak memasak, karena terlalu lelah mengurus bayi, Bagas akan mengamuk, membanting piring, lalu pergi entah kemana. Dia tak pernah menyentuh Ayu. Tak pernah menggendongnya. Tak pernah mengganti popoknya. Anak itu seolah tak kasat mata baginya. Rian pun semakin sering diabaikan. Nadia mengandalkan sepenuhnya pada ibunya. Setiap pagi, ibunya akan datang, membawakan rantang berisi makanan bergizi untuk ibu menyusui, lalu membantu memandikan Rian dan menimang Ayu agar Nadia bisa beristirahat sejenak. Sampai kapan kamu mau begini, Endhuk? Tanya ibunya suatu sore, sambil mengayun pelan keranjang tidur Ayu. Nadia juga tidak tahu, Bu, jawab Nadia lirih. Tatapannya kosong. Bagas sudah tidak bisa diharapkan. Kamu harus punya pegangan. Anak-anakmu butuh masa depan. Nadia menatap ibunya. Maksud ibu? Kamu harus bekerja, Nadia. Jantung Nadia mencelos. Bekerja? Bagaimana dengan Ayu? Bayinya masih merah, baru berusia 30 hari. Dia masih membutuhkan ASI eksklusif. Bagaimana dengan Rian? Ayu masih terlalu kecil, Bu. ASI? Ayu dan Rian biar ibu yang urus, potong ibunya tegas. Kamu cari kerja. Apa saja. Yang penting kamu punya uang sendiri. Kamu tidak bisa hidup dari belas kasihan ibu terus-menerus. Ibu juga tidak selamanya ada, Nak? Kalimat itu menampar Nadia. Ibunya benar. Dia tidak bisa menjadi benalu bagi ibunya, sama seperti Bagas menjadi benalu baginya. Dia harus memutus rantai ini. Malam itu, setelah Bagas tertidur pulas dan mabuk di sofa, Nadia membuka lemari pakaiannya. Dia mengeluarkan map plastik berisi ijazah SMA dan beberapa lembar surat lamaran yang pernah ia ketik bertahun-tahun lalu. Debu tipis menyelimutinya. Aku bisa, bisiknya dalam hati, sambil menatap kedua anaknya yang tidur berimpitan di kasur lantai. Demi kalian. Perjuangan dimulai. Keesokan paginya, Nadia memompa ASINya ke dalam beberapa botol kaca bekas sirup yang sudah disterilkan. Dia menitipkan Rian dan Ayu di rumah ibunya. Bu, doakan Nadia, pamitnya. Pasti, Nak. Hati-hati. Nadia mulai berjalan kaki, menyusuri deretan ruko dan pertokoan. Dengan berbekal ijazah SMA dan penampilan seadanya,
Wajah lelah seorang ibu baru, baju kemeja yang sedikit kusam namun rapi, dia masuk dari satu toko ke toko lain. Penolakan demi penolakan ia terima. Maaf Mbak, kami cari yang fresh graduate, belum menikah. Lowongan sudah terisi, Mbak. Kami butuh yang bisa kerja full-time, nggak repot urusan anak. Setiap penolakan terasa seperti jarum kecil yang menusuk harga dirinya. Tapi setiap kali dia nyaris menyerah, bayangan wajah Rian yang menunggunya di rumah dan tangisan lapar Ayu menguatkannya kembali. Sore hari, setelah belasan lamaran ditolak, dia tiba di sebuah ruko yang agak sepi di ujung jalan. Papannya bertuliskan, butik sederhana. Kaca depannya memajang beberapa gamis dan blus batik. Di dalam, seorang wanita Tionghoa parubaya yang ia sapa sebagai Cirina, sedang sibuk merapikan tumpukan kain. Permisi, Ci. Apa ada lowongan pekerjaan? Tanya Nadia ragu. Cirina menatap Nadia dari atas ke bawah. Tatapannya tajam namun tidak menghakimi. Bisa apa kamu? Saya bisa melayani pembeli, Ci. Saya bisa bersih-bersih, membereskan stok. Saya lulusan SMA. Saya cepat belajar. Punya anak? Nadia mengangguk. 2. Masih kecil. Suami? Nadia ragu sejenak. Ada, Ci. Cirina terdiam. Kalau kerja di sini, jamnya panjang. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sabtu setengah hari. Minggu libur. Gaji awal UMK dipotong sedikit, masih masa percobaan. Gimana? Mata Nadia berbinar. Ini adalah tawaran pertama. Mau, Ci? Saya mau. Anakmu gimana? Nanti rewel, minta pulang cepat. Tidak, Ci. Anak saya ada yang urus. Ibu saya. Saya janji akan bekerja profesional. Cirina mengangguk pelan. Baiklah. Kamu saya terima. Mulai besok. Jangan terlambat. Terima kasih, Ci. Terima kasih banyak. Nadia rasanya ingin bersujud. Langkah pertama menuju kebebasannya telah diambil. Hari-hari berikutnya adalah neraka logistik bagi Nadia. Dia harus bangun jam 4 pagi. Memasak untuk Rian, memompa ASI untuk Ayu, lalu mengantar kedua anaknya ke rumah ibunya dengan berjalan kaki. Jam 8 pagi, dia harus berlari kecil menuju butik. Di sana, dia bekerja tanpa henti. Melipat baju, melayani pelanggan yang cerewet, mengepel lantai, hingga belajar mencatat stok barang. Pukul 12, dia punya waktu istirahat 1 jam. Waktu itu tidak ia gunakan untuk makan. Dia berlari pulang ke rumah ibunya, yang untungnya tidak terlalu jauh dari butik, untuk menyusui Ayu langsung, lalu berlari kembali ke butik. Sore hari, setelah butik tutup, dia menjemput anak-anaknya. Pulang ke rumah, dia masih harus memasak, mencuci baju, dan membersihkan rumah. Seringkali, dia baru bisa merebahkan badan lewat tengah malam. Dan Bagas? Pria itu menikmati kebebasan barunya. Dengan rumah yang kosong di siang hari, dia semakin leluasa. Dia tidak lagi repot-repot membawa wanitanya keluar. Awalnya Nadia tidak sadar. Dia terlalu lelah untuk memperhatikan. Gajinya yang pas-pasan selalu habis bahkan sebelum tengah bulan. Separuh untuk ibunya, sebagai ucapan terima kasih telah merawat anak-anak. Separuh lagi untuk beras, susu Rian, dan popok Ayu. Bagas mulai sering meminta uang. Aku butuh uang rokok, Nin. Motorku perlu servis. Temanku ada perlu, pinjam 100.000. Nadia, yang masih menyimpan sedikit rasa takut dan kewajiban, sebagai istri, selalu memberinya. Dia menghindari pertengkaran. Namun, Cirina, bosnya, adalah wanita yang jeli. Dia melihat Nadia yang semakin kurus dan sering melamun. Nadia, panggilnya suatu hari. Kamu ada masalah? Tidak, Ci. Suamimu tidak kerja? Nadia terdiam, lalu mengangguk pelan. Gajimu kamu kasih ke dia? Nadia mengangguk lagi. Cirina menghela napas. Dengar, Nadia. Saya suka kerjamu. Kamu teliti dan jujur. Tapi kamu bodoh. Nadia tersentak. Laki-laki macam suamimu itu penyakit. Kamu bekerja banting tulang, dia enak-enakan di rumah.
Jangan kasih dia uangmu sepeser pun. Uang itu untuk anak-anakmu. Kamu harus belajar, tidak, pada suamimu, atau kamu akan diperas sampai kering. Nasihat itu menohok Nadia. Cirina benar. Selama ini dia bekerja untuk siapa? Untuk anak-anaknya, atau untuk membiayai kemalasan suaminya? Hari itu, Nadia mengambil keputusan kedua. Gajinya bulan depan tidak akan ia berikan pada Bagas. Dia akan menyembunyikannya. Dia akan menabung. Langkah pertamanya untuk bekerja sudah berhasil. Kini, langkah keduanya adalah mengamankan hasil kerjanya. Bulan-bulan berlalu. Anindita, Nadia, kini bukan lagi pelayan toko yang kikuk. Di bawah bimbingan Cirina yang keras namun adil, Nadia bertransformasi. Ia tak lagi hanya melipat baju atau mengepel lantai. Cirina, yang melihat kejujuran dan ketekunan di mata Nadia, mulai mengajarinya hal-hal baru. Ini namanya katun Jepang, Nadia. Bahannya adem, warnanya nggak luntur. Harganya beda sama katun biasa, jelas Cirina suatu hari, sambil menunjukkan gulungan kain. Nadia menyerap semuanya seperti spons kering. Dia belajar membedakan kain sutra dari satin, belajar tentang pola jahitan, bahkan dipercaya memegang buku catatan stok barang. Tangannya yang dulu kasar karena sabun cuci, kini mulai terampil menghitung lembaran uang di kasir. Dia merasa hidup. Dia merasa punya harga diri. Sesuai nasihat Cirina, Nadia berhenti memberi uang pada Bagas. Setiap gajian, dia langsung membaginya 3. 1 bagian untuk ibunya, sebagai biaya perawatan Rian dan Ayu. 1 bagian untuk kebutuhan dapur dan ongkos. Dan 1 bagian lagi, dia selipkan diam-diam di balik tumpukan bajunya, sebelum nantinya ia setorkan ke rekening bank baru yang ia buka tanpa sepengetahuan siapapun. Tentu saja, Bagas mengamuk. "Uang gajimu mana, Nin? Aku butuh buat beli bensin," hardiknya suatu malam. "Sudah habis, Mas. Buat bayar utang di warung sama beli susurian," jawab Nadia bohong, hatinya berdebar. "Bohong? Kamu pasti simpan, kan? Kamu sekarang sudah sombong mentang-mentang punya gaji sendiri. Kalau Mas mau uang, ya kerja," balas Nadia pelan. Bagas marah besar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nadia sudah bukan lagi wanita penakut yang bisa ditamparnya sesuka hati. Nadia kini adalah sumber uang beras di rumah itu. Jika Bagas terlalu keras, Nadia bisa nekat berhenti memasak untuknya. Maka, Bagas memilih strategi lain. Jika istrinya pelit di malam hari, dia akan mencari kemurahan hati di siang hari saat Nadia bekerja keras di butik. Siang itu, Nadia sedang sibuk melayani seorang pelanggan VVIP ketika ponsel jadulnya bergetar hebat di saku. Telepon dari ibunya. "Nadia, pulang sebentar, Nak. Ayu panas tinggi sekali. Badannya kejang tadi." Jantung Nadia serasa copot. Dia segera berlari ke Cirina. "Ci, maaf, anak saya Ayu kejang, Ci. Saya harus pulang sekarang." Wajah Cirina melembut. "Ya Tuhan. Sudah, cepat kamu pulang. Bawa ke dokter." "Ini, pakai uang kas dulu." Cirina menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. "Terima kasih, Ci." Nadia berlari secepat kilat. Dia tidak berlari ke rumah ibunya. Dia berlari ke rumah petaknya untuk mengambil buku tabungan daruratnya dan kartu keluarga untuk berobat. Pikirannya hanya terfokus pada keselamatan Ayu. Dari tikungan gang, Nadia sudah mendengar suara musik dangdut koplo yang diputar kencang-kencang. Tidak biasanya, batin Nadia cemas. Dia berlari lebih cepat. Pintu depan rumahnya terbuka lebar. Nadia tertegun di ambang pintu. Pemandangan di depannya lebih buruk dari mimpi buruk manapun. Rumah berantakan. Asbak penuh puntung rokok. 3 botol bir kosong tergeletak di meja. Bagas sedang duduk di sofa, tertawa terbahak-bahak sambil merangkul seorang pria yang tak Nadia kenal. Mereka berdua menonton televisi. Lalu, matanya beralih ke dapur. Seorang wanita muda berambut pirang, hanya mengenakan celana hot pants dan daster batik favorit Nadia, daster satu-satunya yang masih terlihat layak pakai. Wanita itu sedang asyik menggoreng sesuatu di dapurnya, menggoyangkan pinggulnya mengikuti irama musik. Dan di teras, meringkuk sendirian, Rian duduk memeluk lutut.
Wajahnya kotor, bajunya lusuh, dan dia menatap ibunya dengan pandangan penuh ketakutan. Dia jelas belum makan. Amarah Nadia mendidih seketika, mengalahkan rasa paniknya akan kondisi Ayu. "Mas Bagas," teriak Nadia. Musik dimatikan. Bagas dan temannya menoleh kaget. Wanita di dapur itu menjulurkan kepalanya. "Oh, sudah pulang, Mbak?" Sapa wanita itu genit, sama sekali tanpa rasa bersalah. Dia menatap Nadia dari atas ke bawah. "Mas, ini istrinya? Kok dekil banget?" Bagas terlihat salah tingkah. "Ngapain kamu pulang jam segini?" "Belum waktunya," bentaknya, berusaha menutupi malu. "Ayu sakit, aku mau ambil buku tabungan." Nadia berjalan cepat, mengabaikan mereka, menuju kamar. "Wah, Mas, istrimu galak banget," kikik wanita itu, yang kita sebut saja Fanny. Nadia keluar dari kamar, menggenggam buku tabungan dan kartu keluarga. Dia tidak bisa menahan diri. Dia menghampiri wanita itu. "Kamu siapa?" "Beraninya kamu pakai bajuku dan masak di dapurku," desis Nadia. Fanny tertawa. "Loh, aku Fanny, pacarnya Mas Bagas." Kata Mas Bagas, "Rumah ini rumah dia, jadi aku bebas dong mau ngapain aja. Lagian, daster ini kayaknya lebih cocok di aku daripada di badan triplek kayak kamu." Darah Nadia mendidih hingga ke ubun-ubun. "Turunkan Rian, Mas," perintah Fanny tiba-tiba pada Bagas, seolah dia adalah nyonya rumah. "Gendong aku, dong." Kakiku pegal. Bagas, bodohnya, menuruti. Dia menurunkan Rian yang sejak tadi di pangkunya sekenanya, lalu menghampiri Fanny. Fanny, melihat Nadia yang mematung karena marah, justru semakin menjadi. Dia sengaja melingkarkan tangannya di leher Bagas. "Mbak," panggil Fanny dengan nada meremehkan. "Tadi aku lihat dompet Mas Bagas kosong." "Nanti sebelum balik kerja, mampir ke warung ya." Nadia menatapnya tajam. "Tolong beliin es batu dong," lanjut Fanny, sambil tersenyum licik. "Tamunya Mas Bagas banyak nih." "Haus?" Itu adalah kalimat terakhir. Itu adalah percikan bensin yang menyulut api di dalam diri Nadia. Cukup. Semua kesabaran, semua air mata, semua rasa sakit karena bekerja banting tulang, semua rasa bersalah karena meninggalkan anak-anaknya, semua meledak. Nadia menatap Fanny dengan tatapan dingin yang menusuk. Dia tidak lagi peduli pada Ayu yang sakit. Tidak, dia peduli. Justru karena dia peduli pada anak-anaknya, wanita dan pria di depannya ini harus enyah. Dia meletakkan buku tabungan dan kakak di atas meja. "Kamu?" bisik Nadia, suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena murka yang tak tertahankan. "Kamu bilang apa tadi?" Bagas merasakan hawa yang berbeda. "Nin, sudah. Jangan mulai. Kamu mau ke rumah sakit, kan?" "Sana pergi." Tapi Nadia tidak bergeming. Dia berjalan pelan mendekati Fanny. "Kamu," ulang Nadia, menunjuk wajah Fanny. "Ratu sehari di rumah neraka ini. Pestamu selesai sekarang." Tatapan Anindita, Nadia, terkunci pada Fanny. Kalimat, "Tolong beliin es batu," itu bergema di telinganya, sebuah penghinaan terakhir yang tak bisa lagi ia tolerir. "Apa katamu?" desis Nadia. Fanny tertawa, masih belum sadar akan bahaya. "Budek ya, Mbak?" "Aku bilang, beli." Plak, bukan tamparan. Tangan Nadia, yang kasar karena bekerja, mencengkeram rahang Fanny dengan kekuatan yang mengejutkan. Kukunya menancap di pipi wanita itu. "Ah, sakit." "Lepas." Fanny menjerit kaget. "Nadia, kamu gila." Bagas melompat dari sofa, hendak mendorong Nadia. Tapi Nadia sudah bergerak. Dengan satu tarikan buas, dia merenggut daster batiknya dari tubuh Fanny. Kancing-kancingnya terlepas, berhamburan di lantai. Fanny kini hanya mengenakan pakaian dalamnya yang minim dan hot pants di depan teman Bagas. "Ini bajuku." Nadia melempar daster itu ke lantai dan menginjaknya. "Mas Bagas, lihat istri kamu." "Dia gila," pekit Fanny, berusaha menutupi dadanya. "Hentikan, Nin. Kamu bikin malu." Bagas mencengkeram lengan Nadia. Nadia berbalik menghadap suaminya. Matanya menyala-nyala. "Malu? Kamu yang bikin malu."
Kamu bawa sampah ini ke rumahku. Ke depan anakku. Nadia menunjuk Rian, yang masih mematung ketakutan di teras. Tatapan Rian adalah bensin yang menyulut api neraka di hati Nadia. Anakku, katanya, suaranya bergetar hebat. Anakku melihat ayahnya bermesraan dengan pelacur di jam makan siangnya. Sementara kamu, dia menunjuk Fanny, memasak di dapurku dengan hasil kerjaku. Nadia berjalan ke dapur. Dia melihat wajan berisi tempe goreng yang baru diangkat Fanny. Tanpa pikir panjang, dia menyambar wajan itu. Nadia, jangan, teriak Bagas, mengira Nadia akan menyiramkannya. Teman Bagas, melihat wajan di tangan Nadia, langsung melompat berdiri. Wah, gawat. Gas, aku cabut dulu, ya. Pria itu lari terbirit-birit keluar rumah, tak mau ikut campur. Nadia tidak menyiramkan minyak itu. Dia berjalan ke pintu depan dan melempar seluruh isi wajan, minyak dan tempe, ke jalanan berdebu. Biur, makanan haram. Dimasak oleh tangan haram, teriaknya. Tetangga sebelah mulai mengintip dari balik tirai. Thup, Nadia, thup. Bagas benar-benar panik sekarang. Citra, suami siaga, yang sering ia banggakan di warung kopi hancur lebur. Belum cukup. Nadia masuk kembali. Dia tidak peduli lagi. Setan yang selama ini tertidur di dalam dirinya telah bangkit. Dia berlari ke kamar, yang baunya kini campuran antara parfum Fanny dan bau keringat Bagas. Dia melihat tas tangan Fanny yang murah tergeletak di ranjangnya. Dia menyambarnya, lalu berlari keluar dan melemparkannya sekuat tenaga ke tengah gang. Keluar dari rumahku. Fanny, yang masih menangis, berlari keluar untuk menyelamatkan tasnya. Kini, tinggal Bagas. Bagas berdiri mematung di ruang tengah. Wajahnya merah padam, campuran antara marah dan malu yang luar biasa. Kamu berani mengusir tamuku? Kamu berani mengusir aku? Rumah ini, kata Nadia pelan, suaranya dingin dan menusuk, dibayar kontrakannya oleh ibuku. Beras yang kamu makan, uangnya dariku. Listrik yang kamu pakai untuk nonton TV, aku yang bayar. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini selain status di atas kertas. Nadia menunjuk ke pintu. Keluar. Aku suamimu, Nadia. Aku tidak akan pergi. Oke. Nadia mengambil ponsel jadulnya. Kalau kamu tidak mau pergi, aku yang akan panggil Pak RT dan Pak Hansip. Biar semua orang di kampung ini tahu kalau Bagas, si pengangguran, ketahuan membawa wanita lain masuk ke rumah sementara istrinya banting tulang cari uang. Ancaman itu adalah pukulan telat. Bagas paling takut dipermalukan di depan umum. Dia benci terlihat gagal. Kamu mengancamku? Aku tidak mengancam. Aku memberi pilihan. Pergi dengan pelacurmu itu sekarang, atau aku akan berteriak minta tolong dan bilang kamu mau memukulku. Bagas menatap Nadia. Wanita di depannya ini bukan lagi Anindita yang dulu. Ini adalah orang asing. Seseorang yang tatapannya lebih tajam dari pisau. Dia kalah. Dengan geraman tertahan, Bagas menyambar dompet dan kunci motornya di atas meja TV. Dia berjalan cepat melewati Nadia, sengaja menyenggol bahunya dengan keras. Oke, kamu yang minta ini, Min, desisnya di depan pintu. Kamu yang menghancurkan rumah tangga ini. Jangan harap aku kembali. Dan jangan cari aku kalau kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Nadia tersenyum sinis. Aku baru saja mulai hidup, Mas. Bagas membanting pintu dan pergi. Nadia mendengar suara motornya dinyalakan dengan kasar, lalu menjauh. Hening. Rumah itu tiba-tiba senyap. Hanya terdengar suara musik dangdut dari radio tetangga. Ruangan itu berantakan total. Nasi berceceran, daster batik Nadia terinjak-injak, bau rokok dan bir bercampur dengan bau minyak goreng yang tumpah. Adrenalin Nadia surut seketika. Kakinya gemetar. Dia merosot, bersandar di dinding. Dia berhasil. Dia melakukannya. Dia mengusir mereka. Lalu, dia mendengar suara langkah kaki kecil. Ibu? Rian berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata terbelalak, antara takut dan lega. Nadia mengulurkan tangannya. Sini, sayang. Rian berlari dan memeluk leher ibunya erat-erat. Dia menangis tanpa suara. Maafkan ibu, ya, nak.
Maaf, kamu harus lihat semua ini, bisik Nadia, menciumi puncak kepala putranya. Ayah jahat. Tante tadi juga jahat, isak Rian. Iya, sayang, mereka sudah pergi. Mereka tidak akan kembali lagi. Ibu janji. Nadia memeluk putranya erat. Dia menangis. Tapi ini bukan tangis kesedihan. Ini adalah tangis kelegaan. Tiba-tiba, dia teringat. Astaga! Rasa paniknya kembali. Anaknya yang satu lagi sedang sakit parah. Nadia segera berdiri. Dia menyambar buku tabungan dan kakak yang tadi diletakkannya di meja. Dia tidak peduli dengan rumah yang berantakan. Dia tidak peduli dengan wajan di jalanan. Dia menarik tangan Rian. Ayo, nak. Kita harus cepat ke rumah nenek. Kita harus bawa Ayu ke dokter. Sambil berlari menggandeng Rian, Nadia meninggalkan rumah petak itu. Dia tidak hanya berlari menuju rumah ibunya. Dia berlari meninggalkan masa lalunya, menuju kehidupan baru yang harus ia bangun sendiri, dimulai dari nol. Adrenalin yang tadinya membara di dalam diri Anindita, Nadia, seketika padam, digantikan oleh gelombang kepanikan yang dingin. Ayu, anaknya sedang sakit. Ayo, Rian. Cepat, nak. Nadia menarik tangan putranya, berlari menyusuri ganggang sempit, tidak lagi mempedulikan tatapan tetangga yang kebingungan melihat wajan dan tumpahan tempe goreng di depan rumah kontrakannya. Dia tiba di rumah ibunya dengan napas terengah-engah. Suasana di dalam rumah itu tegang. Nadia, dari mana saja kamu, ya Tuhan, seru ibunya, panik. Di pangkuannya, Ayu terkulai lemas. Tubuhnya masih panas, tapi bibirnya mulai pucat. Tadi ada masalah di rumah, Bu, jawab Nadia, suaranya tercekat. Dia tidak punya waktu untuk menceritakan drama pengusiran itu. Kita harus bawa Ayu ke dokter. Sekarang? Nadia menyambar uang tunai yang diberikan Cirina dan buku tabungan daruratnya. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga, Nadia menggendong Ayu, ibunya membawakan tas perlengkapan, dan Rian digandeng ibunya, bergegas ke klinik 24 jam terdekat. Ayu didiagnosis mengalami step atau kejang demam. Dokter segera memberikan penanganan. Hati Nadia serasa diremas melihat tubuh mungil putrinya dipasangi selang infus. Untung ibu cepat bawa ke sini, kata dokter. Kalau terlambat sedikit saja, bisa berbahaya. Nadia hanya bisa mengangguk, menahan isak tangis yang bercampur antara rasa bersalah karena terlambat dan rasa lega karena Ayu tertangani. Malam itu, sambil menunggu demam Ayu turun di ruang rawat, Nadia akhirnya menceritakan segalanya pada ibunya. Sudah Nadia usir, Bu. Bagas dan perempuan itu. Ibunya terdiam lama, menatap infus Ayu yang menetes pelan. Nasi sudah jadi bubur, Bu. Nadia sudah tidak sanggup. Wajah ibunya yang biasanya teduh, kini mengeras. Kejadian Ayu yang nyaris celaka karena kelalaian ayahnya adalah titik balik bagi sang ibu. Nasihat, sabar, dan, demi anak-anak, yang dulu sering ia ucapkan, kini terasa hampa. Kamu benar, Endhuk, kata ibunya pelan. Kesabaranmu sudah kamu berikan terlalu banyak. Mulai sekarang, kamu dan anak-anak tinggal di rumah ibu. Biar sempit, tapi aman. Nadia memeluk ibunya. Nadia akan urus cerai secepatnya, Bu. Keesokan harinya, setelah Ayu diperbolehkan pulang, Nadia meminta ibunya menemani kembali ke rumah petak itu. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengambil sisa barang-barang mereka. Rumah itu masih berantakan seperti kapal pecah. Bau alkohol dan rokok masih pekat. Bagas tidak ada di sana. Nadia, dengan hati yang beku, mengambil pakaian anak-anak, seragam kerjanya, dan dokumen penting. Dia meninggalkan semua perabotan. Dia meninggalkan daster batiknya yang kotor terinjak-injak di lantai. Dia mencabut kunci rumah itu dari gantungan, lalu menguncinya dari luar. Dia meletakkan kunci itu di bawah pot bunga yang layu. Dia tidak akan pernah kembali. 2 hari kemudian, dengan diantar ibunya, Anindita melangkahkan kakinya ke pengadilan agama. Dengan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, dia membayar biaya panjar untuk mendaftarkan gugatan cerai. Alasannya jelas, penelantaran ekonomi, kekerasan verbal, dan perselingkuhan yang dilakukan terang-terangan. Hidup Nadia kini berpusat di rumah ibunya. Pagi, dia mengurus anak-anak,
lalu bekerja di butik. Sore, dia pulang, membantu ibunya memasak, dan mengajari Rian belajar. Rumah itu sempit, mereka tidur berdesakan, tapi hatinya damai. Tak ada lagi bau parfum murahan, tak ada lagi bentakan di tengah malam. Seminggu berlalu. Nadia baru saja pulang kerja, lelah, namun puas karena Cirina baru saja memujinya yang berhasil menjual beberapa gaun pesta mahal. Saat ia berbelok di mulut gang rumah ibunya, langkahnya terhenti. Di sana, duduk meringkuk di bawah pohon nangka, seorang pria menunggunya. Pria itu tampak kacau. Kumis dan janggutnya dibiarkan tumbuh liar, kemejanya kotor dan kusut, matanya merah. Dia tampak jauh lebih tua. Itu Bagas. Nadia? Panggilnya Parau, begitu melihat Nadia. Nadia hanya diam, memeluk tas kerjanya erat-erat. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena rindu. Itu adalah kewaspadaan. Bagas berdiri, berjalan terhuyung mendekati Nadia. Nadia, sayang, aku cari kamu kemana-mana. Mau apa kamu kesini, Mas? Anak-anak sudah tidur, jawab Nadia dingin. Bagas mencoba meraih tangan Nadia. Nadia refleks menarik tangannya. Nin, jangan gitu. Dan tiba-tiba, pria jangkung itu melakukan hal yang tak terduga. Dia menjatuhkan dirinya. Dia bersimpuh di kaki Nadia, di atas tanah gang yang berdebu. Nin, maafkan aku, isaknya, kencang. Beberapa tetangga yang sedang duduk di teras rumah mereka langsung menoleh. Ini adalah tontonan gratis. Aku salah, Nin. Aku hilaf. Aku stres nggak punya kerja, makanya aku jadi gitu. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan cari kerja. Aku akan jadi ayah yang baik buat Rian dan Ayu. Bagas menangis, air matanya bercucuran. Dia memegangi ujung gamis kerja Nadia. Maafkan aku, sayang. Pulang ya, Nin. Kita mulai lagi dari nol. Aku nggak bisa hidup tanpamu, Nin. Aku nggak bisa. Nadia menatap puncak kepala suaminya yang bergetar karena isakan. Dulu, pemandangan ini mungkin akan meluluhkan hatinya. Tapi sekarang, Nadia hanya merasa mual. Dia tahu persis air mata apa itu. Itu bukan air mata penyesalan. Itu air mata buaya. Berdiri, Mas, kata Nadia, suaranya datar. Malu dilihat orang. Bagas, mengira tangisnya berhasil, justru semakin menjadi. Enggak. Aku nggak akan berdiri sebelum kamu maafin aku. Aku butuh kamu, Nin. Aku butuh keluargaku kembali. Nadia menarik napas panjang. Dia sudah lelah. Kamu nggak bisa hidup tanpaku, ujar Nadia pelan, atau kamu nggak bisa hidup tanpa uangku dan uang ibuku. Isak tangis Bagas terhenti seketika. Dia mendongak, matanya yang basah menatap Nadia dengan kaget. Kamu datang ke sini bukan karena kamu kangen anak-anakmu, lanjut Nadia, tatapannya menembus kepalsuan Bagas. Kamu datang ke sini karena kamu sudah tidak punya tempat tinggal. Kamu datang ke sini karena perempuan-perempuanmu itu meninggalkanmu begitu tahu kamu tidak punya uang. Bagas tergagap. Enggak gitu, Nin. Kamu datang ke sini karena kamu kelaparan, Mas. Karena kamu tidak punya uang sepeser pun untuk beli rokok. Jangan bohong. Wajah Bagas memucat. Semua yang dikatakan Nadia adalah kebenaran. Fanny mengusirnya 2 hari lalu setelah tahu Bagas tak bisa membayari sewa kosannya. Nadia berjongkok sedikit, menyejajarkan matanya dengan mata Bagas. Dengar, bisiknya tajam. ATM-mu sudah diblokir. Dapurmu sudah tutup. Dan aku, Nadia berdiri tegak, sudah mendaftarkan gugatan cerai kita. Mata Bagas terbelalak ngeri. Cerai? Kamu tega, Nin? Kamu tega memisahkan anak-anak dari ayahnya. Nadia tertawa kecil, tawa yang getir. Ayah? Ayah macam apa yang membiarkan anaknya kejang demam demi berpesta dengan pelacur? Kamu yang memisahkan dirimu sendiri dari mereka. Nadia melangkahi suaminya yang masih bersimpuh. Surat panggilannya akan sampai ke alamat KTPMU lusa. Pastikan kamu datang ke pengadilan. Nadia, tunggu. Nana? Bagas berteriak putus asa. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Nadia tidak menoleh lagi. Dia terus berjalan memasuki rumah ibunya,
menutup pintu, dan menguncinya. Dia bersandar di balik pintu, mengatur napasnya yang memburu. Di luar, dia masih bisa mendengar Bagas memohon-mohon dan menggedor pelan. Tapi Nadia hanya memejamkan mata. Dia sudah bebas. Air mata buaya itu tidak akan pernah lagi menipunya. Hari persidangan pertama tiba. Anindita, Nadia, melangkah masuk ke ruang pengadilan agama dengan dada tegap. Ia mengenakan blus batik terbaik yang ia miliki, salah satu koleksi dari butik Cirina yang dihadiahkan untuknya, dan rok hitam panjang yang rapi. Di sampingnya, ibunya berjalan menggandengnya, memberikan kekuatan dalam diam. Nadia sudah siap. Bukti-buktinya kuat. Penelantaran ekonomi selama lebih dari 2 tahun, dan kesaksian dari beberapa tetangga yang ia mintai tolong, meski awalnya takut-takut, sudah cukup memberatkan Bagas. Bagas duduk di kursi tergugat. Dia tampak kuyu, namun pakaiannya hari ini lebih rapi dari terakhir kali Nadia melihatnya bersimpuh di gang. Wajahnya cemberut, menatap Nadia dengan pandangan benci. Tapi bukan Bagas yang menjadi pusat perhatian Nadia. Di bangku pengunjung, duduk seorang wanita parubaya dengan kerudung yang dililit ketat dan wajah masam. Itu adalah Ibu Bagas, mertuanya. Wanita yang selama pernikahan mereka hanya ia temui 3 kali dan setiap pertemuan selalu diwarnai sindiran. Sidang dimulai. Hakim membacakan gugatan. Nadia, dengan suara yang tenang dan jelas, menceritakan semua penderitaannya. Dari kehamilan pertamanya, suaminya yang dipecat dan malas bekerja, hingga puncaknya saat ia menemukan wanita lain berkuasa di rumahnya sementara anaknya sakit. Bagas, saat diberi kesempatan bicara, menyangkal semuanya. Itu fitnah, Yang Mulia, serunya. Dia istri pembangkang. Sejak dia bekerja, dia jadi sombong. Dia tidak mau melayani saya. Dia yang mengusir saya dari rumah. Nadia hanya tersenyum tipis, membiarkan suaminya meracau. Dia tahu kebenaran ada di pihaknya. Hakim pun memanggil saksi. Ibu Nadia memberikan kesaksian, menceritakan bagaimana ia harus menanggung biaya hidup putri dan cucu-cucunya, termasuk biaya persalinan Ayu. Setelah saksi dari pihak Nadia selesai, hakim bertanya pada Bagas apakah ia memiliki saksi. Ada, Yang Mulia. Ibu saya? Jantung Nadia berdebar sedikit. Dia tidak menyangka mertuanya akan ikut campur. Ibu Bagas berjalan ke depan. Setelah bersumpah, ia duduk dan menatap Nadia dengan tatapan penuh kebencian. Saya ingin menyampaikan, katanya dengan suara melengking, bahwa menantu saya ini, Anindita, adalah perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Seluruh ruangan hening. Anak saya, Bagas, itu laki-laki baik. Lulusan S1. Dia hanya sedang sial, belum dapat kerjaan yang pas. Harusnya sebagai istri, Anindita ini mendukung. Sabar? Tapi apa yang dia lakukan? Lanjutnya, menunjuk-nunjuk Nadia. Dia malah kerja, pamer punya uang sendiri. Terus, dia menelantarkan anak-anaknya ke ibunya. Istri macam apa itu? Ibu Nadia di belakang mengepalkan tangannya, tapi Nadia memberi isyarat agar ibunya tenang. Dan sekarang, suara mertuanya semakin tinggi, dia menceraikan anak saya. Dia yang meninggalkan suami, Yang Mulia. Dia yang menghina anak saya. Dasar perempuan tidak tahu diri. Sudah untung dinikahi anak saya yang sarjana. Sekarang sudah mulai punya uang sedikit jadi sombong. Kamu itu yang nusuk anak saya dari belakang, Nadia. Hinaan itu dilontarkan dengan begitu keras, bergema di ruang sidang yang hening. Bagas, di kursinya, tersenyum puas. Dia merasa ibunya telah membelanya, telah menyelamatkan harga dirinya. Hakim mengetuk palu pelan. Tenang, Ibu Saksi. Harap jaga ucapan Anda. Apakah Anda melihat sendiri kejadian di rumah tangga mereka? Tidak perlu lihat. Saya tahu anak saya. Hakim menghela napas. Baik, cukup. Silakan kembali ke tempat duduk. Untuk tergugat dan penggugat, mediasi jelas gagal. Bukti dari penggugat sudah sangat kuat. Apakah ada hal terakhir yang ingin disampaikan penggugat sebelum saya mengambil keputusan? Semua mata tertuju pada Nadia. Dia berdiri.
Dia tidak menatap Hakim. Dia tidak menatap Bagas. Dia menatap lurus ke mata wanita yang baru saja menghinanya. Terima kasih, Bu, kata Nadia, suaranya jernih dan tenang. Mertuanya mengernyit, bingung. Terima kasih sudah membesarkan seorang pria sarjana yang tidak bisa bekerja, yang hanya bisa menyusahkan istri dan mertuanya. Wajah Bagas langsung pucat pasi. Senyumnya lenyap. Terima kasih sudah mengajari saya, lanjut Nadia, bahwa perempuan tidak bisa menggantungkan hidup pada laki-laki seperti anak ibu. Karena ibu jugalah, saya jadi bekerja keras. Dan untuk semua hinaan ibu hari ini, saya terima. Saya memang tidak tahu diri. Karena kalau saya tahu diri, mungkin saya akan tetap diam menjadi budak anak ibu selamanya. Nadia kemudian beralih menatap Bagas. Mas, semua selesai? Lalu, ia menatap Hakim. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk disampaikan, Yang Mulia. Saya hanya ingin bercerai. Hari ini, saya ikhlas melepaskan semuanya. Saya tidak menuntut harta Gonogini karena memang tidak ada hartanya. Saya hanya menuntut hak asuh penuh atas Anandarian dan Ananda Ayu. Ruang sidang itu senyap total. Mertua Nadia ternganga, tak bisa berkata-kata. Dia kalah telak. Hakim menatap berkas di depannya, lalu menatap Nadia, dan beralih ke Bagas yang kini menunduk lesu. Setelah mendengar kesaksian dan melihat bukti-bukti yang ada, serta melihat tidak adanya itikat baik dari pihak tergugat untuk memperbaiki rumah tangga atau menafkahi keluarganya, Hakim mengambil palu. maka Pengadilan Agama memutuskan mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Saudari Anindita. Top. Memberikan hak asuh kedua anak kepada penggugat. Top. Dan mewajibkan tergugat, Saudara Bagas, untuk memberikan nafkah anak sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Top. Nadia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Beban bertonton yang ia pikul selama bertahun-tahun seakan terangkat dari pundaknya. Dia menoleh ke ibunya. Ibunya menangis haru. Nadia berdiri. Dia tidak peduli pada Bagas yang membanting kursinya. Dia tidak peduli pada mertuanya yang mengumpat-umpat pelan. Dia berjalan keluar dari ruang sidang itu sebagai wanita bebas. Di lorong pengadilan, dia memeluk ibunya erat. Sudah selesai, Bu? Sudah, Nak. Sekarang kita pulang. Kita rawat cucu-cucu ibu. Nadia tersenyum. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari perjuangannya membangun istananya sendiri. Palu hakim yang diketuk di ruang sidang hari itu bukan hanya memisahkan Anindita, Nadia, dari Bagas. Palu itu adalah penanda dimulainya sebuah era baru. Era di mana Nadia tidak lagi berjalan menunduk, tapi tegak menatap masa depan. Dia kembali bekerja di butik sederhana, keesokan harinya, bukan dengan aura duka seorang janda baru, tapi dengan fokus yang berlipat ganda. Sudah beres, Nin? Tanya Cirina pelan, saat butik sedang sepi. Sudah, Ci. Resmi? Jawab Nadia sambil tersenyum tipis. Bagus, kata Cirina singkat, menepuk pundak Nadia. Sekarang, jangan pikirkan masa lalu. Pikirkan masa depan. Kamu lihat kain-kain baru itu? Pelajari cara menghitung marinnya. Mulai hari ini, kamu bukan cuma pelayan. Kamu saya ajari jadi manajer. Nadia tertegun. Manajer, Ci? Iya, saya sudah tua. Mata saya sudah tidak awas melihat angka. Tangan saya sudah gemetar memegang gunting. Kamu, mata kamu jeli, tangan kamu jujur. Saya percaya kamu. Sejak hari itu, kehidupan Nadia adalah kerja, kerja, dan kerja. Dia bukan lagi sekadar pelayan. Dia adalah tangan kanan Cirina. Dia belajar basic accounting, belajar negosiasi dengan supplier kain dari Pekalongan dan Solo. Dia belajar visual merchandising, cara menata manekin agar terlihat menarik. Dia bahkan belajar dasar-dasar pola dari penjahit yang bekerja untuk butik itu. Sore hari, dia adalah seorang ibu. Dia menjemput Rian dari sekolah, yang kini sudah masuk SD, dan Ayu dari TK. Dia mengajari mereka mengaji, menyimak cerita Rian tentang teman-temannya, dan memeluk Ayu yang manja. Uang nafkah dari Bagas? Tentu saja tidak pernah datang. Nadia tidak mengharapkannya.
Dia sudah mampu menghidupi kedua anaknya sendirian. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Rian tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan pelindung bagi adiknya. Ayu tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan sangat mirip dengan Nadia. Mereka tinggal di rumah ibu Nadia, menabung sedikit demi sedikit untuk membeli rumah sendiri suatu hari nanti. Nadia sendiri telah bertransformasi. Dari wanita kurus berwajah lelah, dia kini menjadi wanita karir yang rapi dan percaya diri. Cara bicaranya lugas dan meyakinkan. Dia adalah manajer butik sederhana yang sesungguhnya. Cirina sudah lebih banyak tinggal di rumah, menyerahkan operasional harian sepenuhnya pada Nadia. Suatu sore, Cirina memanggil Nadia ke rumahnya. "Nadia," kata wanita Tionghoa yang sudah ia anggap seperti ibu keduanya itu. "Saya dan suami saya mau pindah. Ikut anak saya ke Australia. Saya mau pensiun." Hati Nadia mencelos. Lalu butiknya? Butiknya mau saya jual?" Nadia menunduk lesu. Itu artinya dia akan kehilangan pekerjaan. Pekerjaan yang telah membangun kembali hidupnya. "Kamu mau beli?" Nadia mendongak kaget. "Saya, beli? Saya tidak punya uang sebanyak itu." Cirina tersenyum. "Saya tahu kamu menabung. Tapi saya juga tahu tabunganmu tidak akan cukup. Makanya, saya tawarkan ke kamu. Kamu bayar setengahnya dulu sebagai DP. Sisanya, kamu cicil ke saya setiap bulan dari keuntungan butik." "Saya tidak pakai bunga. Saya percaya kamu bisa." Ini adalah tawaran sekali seumur hidup. Kesempatan emas. Malam itu, Nadia berbicara serius dengan ibunya. Dia menceritakan tawaran Cirina. Dia menunjukkan buku tabungannya, yang terisi belasan juta, hasil keringatnya selama 3 tahun. "Masih kurang banyak, Bu. DP-nya saja Cirina minta 50 juta, kata Nadia pasrah. Ibunya terdiam. Beliau masuk ke kamar, dan keluar lagi membawa sebuah surat yang sudah menguning. Itu adalah surat tanah. Sepetak sawah kecil peninggalan almarhum ayahnya. "Jual ini, Enduk," kata ibunya mantap. "Ibu sudah tua. Sawah ini tidak ada yang menggarap. Pakai uangnya untuk DP butikmu. Ini warisan bapakmu untuk masa depanmu dan cucu-cucu ibu." Nadia menangis haru. "Tapi, Bu." "Tidak ada tapi. Ambil. Wujudkan mimpimu. Buat bapakmu bangga di atas sana." Singkat cerita, dengan menjual tanah itu dan seluruh tabungannya, Nadia berhasil membayar DP butik itu. Akta jual beli ditandatangani. Cirina terbang ke Australia dengan senyum lega. Dan Anindita, di usia 29 tahun, resmi menjadi seorang pengusaha. Hal pertama yang ia lakukan adalah merenovasi butik itu. Dia mengecat ulang dindingnya dengan warna krem yang elegan. Dia mengganti papan nama, butik sederhana, yang sudah kusam. Di atas pintu masuk, kini terpampang nama baru yang anggun, Nindita Butik. Nadia tidak hanya menjual pakaian jadi. Dengan ilmu pola yang ia pelajari, dia mulai membuka jasa custom made. Dia merekrut 2 penjahit tambahan. Dia memanfaatkan media sosial yang baru mulai booming, memposting foto-foto desainnya di Instagram dan Facebook. Bisnisnya meledak. Para ibu-ibu pejabat dan istri pengusaha lokal menyukai desainnya yang simpel namun mewah. Custom made kebaya dan gaun pestanya menjadi buah bibir. Pesanan mengalir deras. 1 tahun setelah mengambil alih, Nadia sudah berhasil melunasi sisa utangnya pada Cirina. 2 tahun setelahnya, dia pindah dari rumah ibunya. Bukan lagi ke rumah petak, tapi ke sebuah rumah klaster sederhana namun nyaman di lingkungan yang baik, cukup besar untuk mereka bertiga dan ibunya yang kini ia boyong untuk tinggal bersamanya. Nindita Butik kini memiliki 7 karyawan, termasuk beberapa tenaga administrasi dan marketing. Nadia bukan lagi sekadar pemilik. Dia adalah desainer, direktur, sekaligus jantung dari bisnis itu. Dia telah berhasil membangun istananya sendiri. Istana yang ia bangun di atas puing-puing penghinaan dan air mata. Dia tidak peduli lagi dengan masa lalu. Dia tidak peduli dengan Bagas atau mertuanya. Keyakinannya pada dirinya sendiri telah terbayar lunas. Dia sedang berdiri di depan butiknya yang ramai sore itu, mengawasi karyawan yang sedang menata display baru untuk koleksi Idul Fitri. Dia tersenyum puas. Hidupnya sempurna. Namun,
Dia tidak tahu bahwa masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam sedang bersiap untuk kembali dengan cara yang paling memalukan. Sabtu siang adalah waktu tersibuk di Nindita Butik. Para pelanggan, kebanyakan wanita-wanita sosialita dan istri pejabat, berlalu lalang, memilih kain sutra terbaru atau mencoba gaun pesta yang baru saja dipajang di manekin. Anindita, Nadia, yang kini lebih nyaman dipanggil Bu Nindi oleh para karyawannya, sedang berdiri di dekat meja kasir. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita lelah yang tidur di lantai. Dengan balutan blus kerja berwarna navy yang elegan, rok span, dan riasan tipis yang profesional, ia memancarkan aura otoritas dan ketenangan. Dia sedang memeriksa laporan penjualan mingguan bersama manajernya. Tolong pastikan stok bahan lace premium kita aman untuk pesanan Bukadin minggu depan, ujarnya tenang. Baik, Bu Bos, jawab sang manajer. Lonceng di pintu butik berdentang, menandakan pelanggan baru masuk. Nadia tidak langsung menoleh, masih fokus pada laporannya. Tapi suasana di butik itu tiba-tiba berubah. Bisik-bisik pelanggan terhenti. Nadia merasakan ada hawa tidak enak. Permisi? Wah, tokonya lumayan juga ya, gas. Walaupun kecil, sebuah suara melengking yang sangat ia kenali menusuk telinganya. Jantung Nadia berdebar sekali. Pelan. Dia mengangkat kepalanya. Di sana, di ambang pintu, berdiri 3 sosok dari masa lalunya yang paling kelam. Bagas, mantan suaminya. Dia terlihat sedikit lebih gemuk, mengenakan kemeja batik yang terlihat mahal, namun tetap tidak bisa menyembunyikan aura kemalasan di matanya. Di sampingnya, bergelayut manja, adalah seorang wanita muda. Cantik, putih, dengan riasan tebal dan tas tangan mencolok. Dia memandang berkeliling butik dengan tatapan angkuh. Dan di sisi lain Bagas, berdiri mantan mertuanya. Wajahnya masih sama masamnya seperti di ruang sidang bertahun-tahun lalu. Nadia langsung tahu maksud kedatangan mereka. Ini bukan untuk berbelanja. Ini adalah agresi. Mereka datang untuk pamer. Bu, bisik manajer Nadia, merasakan ketegangan. Sepertinya mereka cari masalah. Nadia hanya tersenyum tipis. Tenang, layani seperti biasa. Saya yang urus. Nadia meletakkan laporannya dan berjalan pelan menghampiri mereka. Bagas, yang sedari tadi sengaja mencari-cari Nadia, langsung menyeringai puas begitu melihat Nadia mendekat. Dia sengaja mengeratkan rangkulannya di pinggang istri barunya. Oh, Anindita, sapa Bagas, suaranya dibuat-buat ramah. Masih kerja di sini, kamu? Kirain sudah tutup tokonya. Mantan mertuanya mendengus. Bagas, jangan dekat-dekat. Nanti ketularan seret rezekinya. Lihat itu, bajunya norak-norak semua. Nadia hanya menatap mereka bertiga, tanpa ekspresi. Selamat siang, sapa Nadia profesional. Ada yang bisa saya bantu? Bantu? Bagas tertawa. Kami kesini bukan untuk dibantu, Nin. Kami mau belanja. Tapi ya, lihat-lihat dulu, apa ada yang selevel seleranya istri baru saya. Bagas menarik wanita di sampingnya ke depan, memamerkannya seperti trofi. Kenalin, ini Rina, istri baruku. Cantik, kan? Jauh layak dibanding kamu, katanya, lebih berbisik namun penuh penekanan. Bagas dan ibunya menunggu reaksi Nadia. Mereka menunggu Nadia marah, cemburu, atau menangis. Tapi Nadia tidak menatap Bagas. Dia juga tidak menatap mertuanya. Tatapannya terkunci pada Rina, si istri baru. Dan disinilah keanehan terjadi. Rina, yang sejak tadi bersikap angkuh, tiba-tiba membeku saat tatapannya bertemu dengan mata Nadia. Seringai di wajahnya luntur seketika. Bibirnya yang dipoles lipstik merah mulai bergetar. Wajahnya pucat pasi. Hei, Rina? Kenapa kamu, sayang? Tanya Bagas, bingung melihat perubahan drastis istrinya. Salaman, dong. Ini, mantan, saya. Mantan mertuanya ikut mendorong Rina. Ayo, salaman. Tunjukkan kalau kamu lebih berkelas. Rina tidak bergerak. Matanya terbelalak menatap Nadia, penuh kengerian dan rasa tidak percaya. Lalu, hal yang tak terduga itu terjadi. Rina melepaskan gandengan tangan Bagas dengan kasar. Dia melangkah maju,
melewati Bagas, dan berdiri gemetar di depan Nadia. Para karyawan, Nindita butik, yang lain mulai berkumpul di kejauhan, menyaksikan pemandangan itu. Rina menundukkan kepalanya dalam-dalam, kedua tangannya terkepal di depan perutnya. Bu Bos, bisik Rina, suaranya nyaris tak terdengar. Bagas dan mertuanya membeku. Apa? Rina mengangkat wajahnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia menatap Nadia dengan tatapan memohon. Maaf, Bu Bos. Saya tidak tahu kalau Bu Bos ada di depan. Saya kira Ibu ada di ruang desainer. Keheningan total melanda butik itu. Suara AC pun terdengar seperti raungan. Saya tadi izin keluar sebentar untuk makan siang sama suami saya, Bu. Belum lewat jam istirahat kok, Bu. Sumpah, tolong jangan potong gaji saya, Bu. Rina mulai terisak. Bagas menatap Rina, lalu menatap Nadia. Otaknya yang lamban mencoba memproses. Rina, kamu kenal dia? Kamu panggil dia apa? Bu Bos? Mantan mertuanya, mulutnya ternganga lebar. Maksudnya apa ini? Nadia akhirnya angkat bicara. Dia tidak menatap Bagas. Dia menatap karyawannya, Rina, dengan tatapan tegas seorang atasan. Rina, kata Nadia dingin. Kamu tahu peraturan di butik ini. Dilarang membawa urusan pribadi ke tempat kerja. Dan sekarang kamu membawa mereka ke sini di jam sibuk. Rina semakin ketakutan. Maaf, Bu. Saya tidak tahu kalau mereka mau ke sini. Suami saya bilang mau ajak makan enak, tapi malah. Rina, bentak Bagas, wajahnya kini merah pada menahan malu yang luar biasa. Kamu kerja di sini? Kamu kerja untuk Anindita? Rina, si istri baru yang sombong itu, kini tak lebih dari seorang karyawan rendahan yang ketakutan di depan bosnya. Dia adalah salah satu admin media sosial baru yang Nadia rekrut 3 minggu lalu. Nadia jarang berinteraksi langsung dengannya, hanya tahu nama dan wajahnya sekilas. Dia tidak tahu Rina adalah istri baru Bagas. Dan Bagas tidak tahu bahwa istri baru yang ia banggakan, yang katanya berkelas impor, ternyata hanyalah bawahan dari wanita yang ia campakkan. Nadia kini beralih menatap Bagas. Untuk pertama kalinya, sebuah senyum tipis, senyum kemenangan, tersungging di bibirnya. Istri barumu adalah bawahanku. Malu yang tak terkira. Itu adalah deskripsi yang paling tepat untuk raut wajah Bagas dan ibunya. Mereka datang untuk menghina, tapi mereka justru terhina di level yang paling mematikan. Semua pelanggan di butik itu kini menatap mereka, ada yang menahan tawa, ada yang berbisik-bisik. Kurang ajar kamu, Bagas. Kamu bilang istrimu kerja kantoran, sembur mantan mertua Nadia, kini berbalik memarahi anaknya sendiri. Ternyata cuma jadi babu perempuan ini. Ayo pergi, Bu. Bagas menarik tangan ibunya. Dia tidak sanggup lagi. Kehancuran harga dirinya sudah total. Tunggu, kata Nadia. Langkah mereka terhenti. Nadia kembali menatap Rina, yang masih menangis. Rina, kamu tidak saya pecat. Rina mendongak kaget. Tolong, lanjut Nadia, suaranya kini melunak, namun penuh dengan perintah. Layani 2 tamu ini. Mereka keluargamu, kan? Nadia kemudian menatap Bagas dan ibunya yang mematung. Kasihan. Sepertinya mereka tidak punya baju bagus. Rina, tolong carikan mereka sesuatu. Berikan diskon karyawanmu kalau perlu. Sepertinya mereka sangat butuh bantuan. Itu adalah paku terakhir di peti mati harga diri mereka. Mantan mertua Nadia menjerit tertahan. Dia tidak tahan lagi. Dia berlari keluar butik, menabrak manekin hingga nyaris jatuh. Bagas, dengan wajah yang sudah seperti mayat hidup, menatap Nadia dengan pandangan benci, takut, dan malu yang bercampur aduk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan lari menyusul ibunya. Mereka menghilang dari pandangan. Rina masih berdiri gemetaran. Para karyawan lain akhirnya tertawa pelan. Nadia menghela napas panjang. Dia menepuk pundak Rina. Sudah, jangan menangis. Kembali bekerja. Rapikan manekin yang hampir jatuh itu. Baik, Bu Bos. Terima kasih, Bu.
Nadia berbalik. Dia berjalan melewati rak-rak gaun mewahnya, menuju ruang kantornya di belakang. Dia menutup pintu. Dia berdiri di depan cermin besar di ruangannya, menatap pantulan dirinya. Wanita yang kuat, mandiri, dan dihormati. Dia teringat malam-malam penuh air mata di rumah petak itu. Dia teringat hinaan mertuanya di pengadilan. Dia teringat suaminya yang bersimpuh meminta uang. Nadia tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum lega. Pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan kebencian. Pembalasan dendam terbaik adalah dengan menjadi sukses, hingga mereka yang pernah menyakitimu terlihat begitu kecil dan menyedihkan saat berdiri di bawah bayanganmu. 1 jam setelah Bagas dan ibunya lari tunggang-langgang dari butik, Rina memberanikan diri mengetuk pintu ruangan Anindita, Nadia, yang setengah terbuka. Matanya masih bengkak, riasannya luntur. "Masuk," kata Nadia, suaranya tenang. Rina masuk, berdiri kaku di depan meja bosnya. "Bu bos, saya minta maaf." "Kamu mau resign?" potong Nadia langsung, tanpa basa-basi. Rina tersentak. Dia menggigit bibirnya. Kalau ibu mau saya berhenti, saya akan berhenti." Nadia menyandarkan punggungnya di kursi. "Rina, yang terjadi di luar tadi adalah urusan rumah tanggamu. Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah, selama di jam kerja, kamu membawa drama pribadi ke toko saya. Itu tidak profesional." "Maaf, Bu, saya tidak akan." "Saya tahu kamu dibohongi," potong Nadia lagi. "Saya bisa melihatnya. Sama seperti saya dulu." Rina mendongak, matanya berkaca-kaca. "Saya tidak akan memecatmu karena masalah ini. Tapi saya beri kamu pilihan. Kalau kamu masih mau bertahan dengan laki-laki pembohong dan pemalas itu, silakan. Tapi jangan harap kamu bisa berkembang di sini. Karena hidupmu akan habis untuk mengurus parasit." Saya akan menceraikannya, Bu," kata Rina pelan, namun tegas. "Hari ini saya baru sadar. Saya tidak mau hidup seperti itu." Nadia mengangguk. "Bagus. Sekarang, cuci mukamu. Kembali bekerja." "Laporan media sosial saya tunggu jam 5 sore." "Baik, Bu Bos." "Terima kasih, Bu." Rina keluar dari ruangan itu. Bukan lagi sebagai istri baru yang angkuh, tapi sebagai wanita yang baru saja disadarkan oleh wanita lain yang pernah melalui neraka yang sama. 2 tahun kemudian, Nindita Butik bukan lagi sekadar satu ruko. Kini, ia telah menempati sebuah gedung 2 lantai di jalan utama kota. Gedung itu adalah flagship store sekaligus workshop utama. Cabang-cabangnya mulai dibuka di 2 kota tetangga. Nindita telah menjadi brand lokal yang disegani. Di lobi utama yang dihiasi lampu kristal sederhana namun elegan, Anindita berdiri di depan para tamu undangan, meresmikan peluncuran koleksi busana pengantin terbarunya. Di sampingnya, berdiri Rian, kini seorang remaja SMA yang gagah dan lebih tinggi dari ibunya. Di sisi lainnya, Ayu, seorang gadis cantik berlesung pipi, memegang erat lengan ibunya. Di kursi paling depan, Ibu Nadia, yang kini rambutnya memutih seluruhnya, menyeka air mata haru dengan ujung kerudungnya. "Ibu bangga sekali padamu, Nak," bisik ibunya setelah acara selesai, memeluk Nadia erat. "Ini semua juga karena doa dan modal ibu," balas Nadia, tertawa kecil. "Bu Bos," sapa sebuah suara riang. Rina, yang kini telah menjadi kepala divisi pemasaran, Nindita, menghampiri. "Selamat, Bu. Koleksinya sold out untuk 3 bulan ke depan. Para blogger suka sekali." "Kerja bagus, Rina," puji Nadia tulus. "Oh iya, Bu," Rina berbisik sedikit, "tadi pagi, ada yang datang ke cabang ruko lama kita. Mencari ibu." "Siapa?" "Mas Bagas. Dan ibunya." Nadia diam sejenak. Sudah 2 tahun dia tidak mendengar nama itu. "Dia terlihat kacau, Bu." "Sangat kurus," lanjut Rina. Dia bertanya apa ada lowongan. Katanya dia sarjana, mau jadi manajer. Ibunya bilang, ibu pasti mau menerimanya demi masa lalu. Nadia tertawa pelan. Tawa yang sama sekali tidak getir. Tawa yang lepas. "Lalu kamu bilang apa?" "Saya bilang," Rina tersenyum profesional, "bahwa
Nindita Butik hanya menerima karyawan yang punya etos kerja, bukan yang punya masa lalu. Lalu saya berikan formulir untuk posisi cleaning service jika dia memang butuh pekerjaan. Tapi dia marah dan pergi. Nadia mengangguk. Jawaban yang bagus. Malam itu, di rumah barunya yang luas, Nadia duduk di balkon kamarnya, memandangi bintang. Rian dan Ayu sudah tidur di kamar mereka masing-masing, kamar yang jauh lebih layak dari lantai kasur tipis di rumah petak dulu. Dia teringat malam-malam di mana dia tidur sambil menangis, memeluk perutnya yang hamil besar, mencium bau parfum murah dari kamar sebelah. Dia teringat hinaan, tamparan, dan air mata buaya yang pernah membasahi kakinya. Dulu, dia mengira hidupnya sudah berakhir. Sekarang, dia sadar. Hidupnya justru dimulai saat dia berani berkata, tidak. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang pria yang baru dikenalnya beberapa bulan ini, seorang arsitek duda yang baik hati dan sangat menghormati pekerjaannya. Fram, Mas Adit, selamat atas peluncuran koleksinya, Nindi. Kamu luar biasa. Besok jadi, kan, kita ajak anak-anak makan siang. Anindita tersenyum. Dia mengetik balasan. Tuh, Mas Adit, jadi. Terima kasih. Dia meletakkan ponselnya. Dia tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi hidupnya. Dia sudah utuh. Jika cinta datang, itu adalah bonus, bukan kebutuhan. Dia menghirup udara malam yang sejuk. Wanita yang dulu kau sia-siakan itu, kini tidak hanya menjadi bos. Dia telah menjadi ratu di istananya sendiri.